Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi usia disertai dengan kesehatannya dan bimbingan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kembali sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan diakhiri dengan doa. Semoga rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kemuliaan yang Allah janjikan untuk kita semua. Hadirin, mari kita lanjutkan kembali taklim dari Kitab Bulughul Maram. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari wa an Saubana, dan dari Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, kata Sauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai min sholatihi, dari melaksanakan sholat, istighfaro, maka Rasul membaca istighfar Allah kepada Allah salasan 3 kali. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan sholat dengan mengucapkan salam, nah Rasul berdiam diri membaca istighfar. Jadi dilanjutkan membaca istighfar, artinya mohon ampun kepada Allah salasan 3 kali. Waqala, dan Rasul membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dza jalali wal ikram. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Jadi hadis ini menerangkan bahwa apabila Rasulullah SAW selesai dari melaksanakan sholat, maka Rasul membaca istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah. Rasul manusia yang suci, yang dijamin surga oleh Allah, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang sholatnya benar sekali, karena bukan cuma gerakan dohir, tapi Rasul batinnya selalu kontak dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu menghubung kepada Allah. Apalagi kita yang banyak dosa, ya, seharusnya lebih betul-betul beristighfar. Jadi ketika kita membaca istighfar itu harus disertai dengan hati kita menyadari dan mengakui kesalahan, karena sholat kita ini sebetulnya banyak salah, Pak. Kadang tidak khusyuk, pikiran kita melayang kemana saja, tidak fokus ingat kepada Allah. Makanya kita sebagai manusia biasa sangat dianjurkan sekali setelah sholat itu beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Bayangkan kesalahan-kesalahan kita ketika melaksanakan sholat, dan kesalahan-kesalahan yang lain, nah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Rasul memberi contoh di hadis ini membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dza jalali wal ikram. Nah, di antara doa yang dibaca oleh Rasul setelah menyelesaikan sholatnya, yang dapat kita ikuti dan kita contoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa saja manfaat daripada membaca istighfar? Di antaranya ada 10 keutamaan dan manfaat dari membaca istighfar. 1, sebagai penghapus dosa. 2, sebagai pembuka pintu rizki. 3, sebagai penolak atau benteng dari mara bahaya, dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Yang keempat, dapat menenangkan hati yang sedang galau, yang sedang gelisah. Yang kelima, manfaat dari membaca istighfar adalah sebagai pelindung dari siksa api neraka. Yang ketujuh, akan dikabulkannya doa. Yang kedelapan, akan mendatangkan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan,
seperti dalam rizki, kesehatan, dan keturunan. Yang kesembilan, akan memperbaiki diri, karena orang yang beristighfar menyadari tentang kesalahannya, mengakui dosanya, sehingga termotivasi untuk memperbaiki diri. Yang ke-10 diantara manfaat atau faedah istighfar adalah akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri. Semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.